Ya, shalom semuanya, Bu-Ibu. Shalom, Pendeta. Mari kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah dibacakan, refleksi dari Ibu Pendeta, kesaksian para wanita yang mengalami Tuhan bagi anak-anak mereka. Dan tolong hamba-Mu untuk membagikan pengalaman-pengalaman bergereja, membangun kehidupan generasi baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya beri nama Tak Bertuai berdasarkan Amsal 3 tadi. Perhatikan ayat-ayat ini, tadi sudah dibaca oleh Ibu Pendeta, saya baca lagi ya, perhatikan. Janganlah, ayat 28, janganlah. Ayat 29, janganlah. Ayat 30, janganlah. Ayat 31, janganlah. Berarti ini kan perintah. Berarti ini kan ada yang berbahaya. Ini ada verbodennya ini. Tuhan bilang janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bikin personifikasi aja. Janganlah menahan kebaikan daripada anak-anakmu yang berhak menerimanya. Sebab hari-hari ini kadang-kadang banyak ibu-ibu sudah berubah. Tidak lagi menjadi mama, tetapi menjadi polisi di rumah. Polisi itu kan menyelidik. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Kenapa pulang terlambat? Sama siapa aja? Pergi kemana? Tadi baca nggak Alkitab? Doa nggak? Tuh anak-anak itu seperti di rumah itu seperti di kantor polisi. Lalu kemudian bapaknya datang jadi jaksa. Menuntut tanggung jawab. Dan bapak sama ibu menjadi hakim. Hari ini hakim memutuskan sepeda motor tidak boleh dipakai selama 1 minggu, atau handphone disita, atau kamu nggak boleh pakai mobil. Bukankah itu pada umumnya, dan saya berdoa supaya Moria di pasar minggu tidak begitu, walaupun tinggal di pasar. Cuma pasarnya setiap hari minggu, makanya namanya pasar minggu. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Ma, ada uang nggak? Nggak ada. Padahal ada. Mestinya bilang begini, ada nak, tapi ini untuk keperluan yang sudah dipersiapkan. Penuh dengan curiga, kita berdoa supaya Tuhan memberkati banyak orang. Tetapi kemudian ketika orang datang kepada kita karena doa itu, kita berkata nggak ada. Dalam beberapa waktu yang cukup lama,
Saya begitu sibuknya melayani, dari subuh jam 4:30 udah buka Zoom, dan nanti setelah dengan Moria, saya mesti layani lagi Permata GBKP Jakarta Pusat untuk foto karakter, lanjut lagi dengan beberapa keluarga yang sudah lakukan. Kadang-kadang saya merasa lelah, tetapi kemudian saya sadar bahwa itu doa saya. Bahwa Tuhan, tolong jiwa-jiwa, tolong banyak keluarga. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Berapa sering kita curiga mertua, curiga suami bahkan. Jangan-jangan tadi telepon sama siapa, Pak? Itu WA dari siapa, Pak? Itu uang buat siapa, Pak? Penuh dengan prejudice. Dan itu bisa menimbulkan hubungan yang tidak sehat. Curiga anak-anak kita. Bahkan jangan-jangan curiga pendeta. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Aku mau bilang ini ya, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Tahu nggak nandenya ini? Itu dia. Tapi ini rahasia kita loh. Jangan bilang siapa-siapa. Padahal dia sedang bilang buat siapa-siapa. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Saya sering katakan, yang jadi Presiden Republik Indonesia itu Pak Jokowi. Kenapa Anda pusing juga menghadapi hal-hal yang bukan urusan? Kita sudah sampaikan kebenaran. Jangan pernah berpikir matahari terbit dari barat. Nanti stres, Bu. Itu yang disebut uncontrollable. Itu urusan Tuhan. Tetapi lihat apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga. Semua anak-anak kita diserahkan ke guru KKR. Padahal guru KKR-nya cuma 30 menit. Ngajarnya juga 15 menit. Sementara kita orang tua bersama anak itu 23 jam, 45 menit. Ketika anak kita nakal, tidak berubah hidupnya, lalu kita bilang, apa kerja guru KKR? Apa kerja ibu pendeta? Apa kerja bapak pendeta? Apa kerja pertua diaken? Padahal mereka cuma 1 jam, pendeta khotbah cuma 30 menit, guru KKR-nya ceramah cuma 15 menit. Lalu waktu kita begitu banyak di rumah, lalu kemudian kita minta supaya anak kita berubah oleh 15 dan 30 menit. Baca Alkitab baik-baik. Itu bagian orang tua. Gereja hanya memfasilitasi, menopang, mendukung. Tapi itu pekerjaan utama orang tua. Itu sebabnya orang Israel diperintahkan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, waktu duduk, waktu berbaring, waktu berjalan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya ingin lanjut ke poin saya. Apa yang sedang terjadi hari ini? Perhatikan gedung-gedung semakin tinggi, tetapi sumbu amarah kita semakin pendek. Orang Papua bilang supen, sumbu pendek. Itu yang disebut marah-marah, amarah. Tersedia makin banyak kemudahan, namun waktu kita semakin singkat.
Baca Alkitab baik-baik di Perjanjian Baru, khususnya Kisah Para Rasul, lebih khusus lagi Rasul Paulus, Barnabas, Silas, Timotius, murid-murid Yesus, wanita-wanita, Priscilla dengan suaminya Aquila, Ibu Eunike, Nenek Louis. Mereka nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor, nggak ada pesawat terbang, nggak ada kapal laut, nggak ada handphone, nggak ada laptop. Tapi Injil bisa menyebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Kita punya semua lengkap, mestinya kita lebih hebat dari mereka. Pengetahuan semakin bertambah, namun kemampuan kita menilai semakin tumbuh. Relasi-relasi sosial kita dengan tetangga begitu. Dulu, tadi saya dengar beberapa ibu yang bersaksi bagaimana orang tua mereka mendidik mereka. Kita bisa lihat ibu-ibu yang bekerja di ladang, tetapi mereka juga berlutut di tempat tidur mereka, kamar tidur mereka. Orang Ambon bilang, tikam lutut, angka hati, berlutut, dan berdoa. Begitu rajinnya mereka mengunjungi ibadah-ibadah. Yang keempat, rumah-rumah semakin mewah. Namun keluarga-keluarga semakin berantakan. Kita ganti karpet, ganti ubin, ganti sofa, ganti horden, ganti televisi, bahkan di gereja pun kita ganti semua. Tapi kita nggak memperhatikan karakter kekristenan keluarga kita. Kita berusaha mencegah polusi udara, namun membiarkan jiwa kita tercemari. Ada satu keluarga yang konsultasi kepada saya, suami istri dan 2 putra. Masih orang-orang GBKP juga. Lalu saya bilang, salah satu jalan keluar yang paling ampuh buat keluarga kalian ialah bangun mesbah. Tiba-tiba anaknya nyeletuk, berapa jam Pak Pendeta? Ya cukuplah 30 menit. Lama amat Pak. Padahal dia nongkrong dengan teman-temannya, bisa berjam-jam sampai nginap di rumah temannya. Orang nggak suka lagi bersekutu dengan firman. Tidak mungkin berubah ibu-ibu. Saya kasih tahu dengan jujur dari ketulusan hati saya. Orang berubah karena firman Allah. Bukan nasihat, bukan motivasi. Motivasi dan nasihat itu baik. Tapi hanya firman Allah yang bisa mengubah orang dari dalam. Lihat aja kalau makan bersama di meja makan. Anak-anak, ibu, bapak semua bawa juga handphone ke meja makan. Sambil makan dan mulai jarinya ketok sana sini. Kita bisa berjalan-jalan sampai ke bulan. Tetapi tidak pernah mengunjungi tetangga kita. Alasannya COVID. COVID kan baru 1 tahun. Bertahun-tahun. Tahun-tahun kehidupan kita bertambah. Namun tahun-tahun itu makin tidak terasa. Kita seperti orang kejar setoran. Tabrak aja. Lampu merah, sikap. Sekarang saya mau minta ibu-ibu, karena nanti di akhir sesi ini saya mau kasih hadiah. Tolong dijawab 6 pertanyaan ini hanya dengan memberi
iya atau tidak. Jawabnya ditulis saja. Nanti kita jumlahkan berapa ya, berapa tidak. Ditulis nanti tolong ya, iya atau tidak. Jangan ya dan tidak, harus salah satu. Yang pertama, apakah keluarga Anda kadang-kadang mengalami ketegangan atau masalah? Ya atau tidak? 2. Adakah sifat atau perilaku anggota keluarga lain yang membuat Anda kesal? Suami kah? Anak-anak kah? Bulang kah? Nenek kah? 3. Apakah Anda senang menumpuk berbagai barang di kamar atau di sekitar rumah Anda? Barang-barang yang udah nggak pas di badan kita, simpan terus. 4. Apakah Anda pernah berandai-andai menjadi anggota keluarga lain? Coba kalau saya lahir di keluarga kerajaan ini. Coba kalau saya lahir dengan keluarga sana. Coba kalau saya nikah dengan si A, si B. 5. Apakah Anda kesulitan mempertahankan jadwal kegiatan harian? Mama lagi sibuk. Jangan ganggu. Apalagi mama kalau pegang remote control, drakor, drama Korea. Itu bisa perang dunia ke-7 itu. 6. Apakah Anda sulit berkumpul keluarga walau hanya sekedar makan bersama? Ibu-ibu tolong jawab. Sekarang jumlahkan berapa ya, berapa tidak. Nanti di akhir sesi ini saya kasih tahu jawabannya. Dan tidak usah diumumkan, cukup tahu di hati saja. Apa yang perlu kita taburkan menurut pembacaan kita tadi? Taburkan pemikiran, Anda akan menuai tindakan. Pemikirannya pemikiran baik, tindakannya baik. Tabur tindakan, tuai kebiasaan. Tabur kebiasaan, tuai karakter. Tabur karakter, tuai tujuan hidup. Bisa baik, bisa buruk. Seorang hamba Tuhan berkata, mendidik pikiran anak sambil mengabaikan pendidikan karakternya sama saja dengan mendidik anak yang akan merugikan masyarakat. Lebih baik membangun pagar di tepi jurang daripada menyiapkan ambulans di dalam lembah. Bujur melala. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu untuk mulai berefleksi. Berapa banyak nasihat dan berapa banyak tindakan atau teladan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih, hamba-Mu terbatas. Tapi refleksi singkat ini menolong kaum ibu semakin kuat lagi. Sebab anak-anak kami terus bertumbuh menghadapi tantangan yang berbeda. Tapi kuasa firman Allah tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Seorang wanita yang
anak-anaknya mengubah dunia, namanya Susanna Wesley. Suaminya bernama Samuel Wesley. Dia melahirkan 19 anak dari satu suami. Abad ke-19. Satu suami, wanita ini melahirkan tanpa sesar. Normal 19 anak. Suaminya bekerja di sebuah pabrik. Di zaman itu tidak ada mesin cuci, tidak ada rice cooker, tidak ada kompor gas. Tetapi dua anaknya, satu bernama John Wesley, adalah pendiri gereja Metodis yang terkenal sampai hari ini. Salah satu gereja terkaya di dunia. Kalau Bapak Ibu pergi ke Hong Kong, gedung gereja Wesley itu hampir 21 tingkat dari basement P3 sampai tingkat ke-21, 100%. Di Amerika, di Eropa, di Sumatera, sekolah-sekolah mereka. Pendirinya seorang bernama John Wesley. Adiknya bernama Charles Wesley, adalah penulis lagu-lagu rohani yang membuat banyak orang sujud di hadapan Tuhan. Apa rahasianya? Susanna Wesley setiap pagi menyediakan sarapan buat suaminya pergi kerja. Anak-anak yang kecil disiapkan sarapan. Dan kira-kira jam 9 pagi, dia masuk ke kamarnya dan dia menulis di pintu kamarnya, "Don't disturb." Jangan ganggu mama. Lagi ngapain? Lagi baca firman dan berdoa. Sampai dia berkata, "Setiap hari aku memandikan suamiku dan anak-anakku dengan air mataku di hadapan Tuhan." Dan buahnya, dunia berubah. Seorang Maria yang selama 30 tahun merahasiakan kandungannya. Dia tidak pernah mengucapkan satu kata pun bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ketika malaikat Gabriel mengunjungi dia, tidak pernah dia ucapkan itu. Sampai satu ketika Yesus masuk di Kana, ada pesta pernikahan. Itu Maria itu anak beru yang hadir di pesta itu. Anggur habis. Anggur simbol kemuliaan orang Israel. Anggur habis, tamu belum selesai. Artinya kamu akan dipermalukan. Di situ Maria bertindak. Dia hanya ucapkan satu kalimat. Mereka kehabisan anggur. Hanya itu saja ucapan. Dia nggak bilang begini, lakukan dong sesuatu. Masa diam aja? Kamu kan anak Allah. Kamu kan tidak. Kamu kan hebat tahu teknologi. Kenapa nggak bantu di gereja? Bukan itu caranya mendorong kapasitas anak. Kenapa kamu ke gereja? Kamu kan terus. Tapi Maria hanya berkata, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus bertindak. Sekalipun belum waktunya. Bisa kan Budiaken mengubah kalimatnya? Nah, gereja butuh teknologi yang memadai. Cukup. Dia nangkap. Ketika saya sedang Zoom begini, dan istri saya sedang masak, membutuhkan sesuatu,
Pada waktu orang lain sedang bertanya, saya hanya kasih kode buat anak saya. Mami perlu ditolong. Dan mereka udah tahu apa itu arti. Jadi bukan soal lembutnya perkataan, tetapi bagaimana mengelola perkataan itu. Tidak seperti seorang polisi, tidak seperti seorang jaksa, tidak seperti seorang hakim. Karena itu dunia pengadilan. Rumah is rumah. Rumahku adalah istana. Jadikan rumah kita istana suami dan anak-anak. Jangan sampai di mall, jangan sampai di restoran menjadi istana mereka. Dan mereka betah di rumah. Karena ada seorang Susana Wesley, ada seorang Maria di Bethlehem, di Nazaret. Jangan kira dengan membentak anak dia berubah. No. Jangan kira dengan mendorong mereka untuk melakukan bagian mereka. Saya hanya bilang sama anak saya, Mami perlu ditolong. Saya nggak bilang dia, kamu segera bantu Mami. Kamu ngapain aja? Mami perlu bantu. Enggak, bukan itu caranya. Saya hanya kasih tahu, Mami butuh bantuan. Papi lagi di luar kota. Mereka tidak merasa terintimidasi. Jadi mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk berkata bahwa kita nggak boleh nasihati anak-anak. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita nggak boleh tegur kesalahan mereka. Tegur kesalahannya, jangan serang pribadinya. Perhatikan anak yang hilang itu di Lukas 15. Itu dia tadinya anak baik. Tiba-tiba dia jadi perusak. Dia merusak hubungan. Harusnya bapak mau mati baru minta warisan. Tapi dia udah minta duluan. Dia pergi dan menghabiskan semuanya. Nama baik papanya rusak. Jatuh ke dalam kandang babi. Ketika dia sadar dan dia pulang ke rumahnya, apakah bapaknya menuduh dia? Apakah ibunya menuduh dia? Bapaknya justru peluk dia yang masih bau babi itu. Dan dia berkata, semua pembantu di rumah, kita mau pesta. Kasih sepatu baru, kasih jubah baru, kasih cincin, potong lembu. Kalau orang Karo kita potong babi. Ngapain? Anak pulang. Anak siapa? Anak yang gagal yang pulang. Bukan anak yang sukses, bukan anak yang berhasil. Yang gagal pulang, itulah unconditional love. Itulah kasih yang tidak bersyarat. Coba kalau itu terjadi di Indonesia. Saya belum pernah itu jadi pendeta, belum pernah diajak berdoa buat anak tidak lulus, mengucap syukur, pesta keluarga anak tidak lulus. Belum pernah ada itu ibadah syukur itu. Belum pernah itu ada ibadah syukur anak narkoba. Belum pernah ada ibadah syukur anak masuk di penjara. Malah kita sembunyikan. Tapi ketika anak saya nomor 2, nilainya dapat D, C dan D. Sekarang A, B, A, B, A, A, B. Waktu dia dapat C dan D, saya bilang maminya, ajak dia kita makan di Gendis. Dia tanya, Pak, ini acara apa? Kita mau bersyukur karena nilaimu D, Delta. Air matanya gugur. Dan ibu-ibu tahu apa yang terjadi? Semester berikutnya nilainya A. Hanya begitu caranya. Pesta di Gendis, Bu, 4 orang.
Itu gaji pendeta 1 bulan, Bu. Untuk merayakan anak dapat D, tapi 6 bulan kemudian nilainya A, B, tanpa perkataan apapun. Dan itu yang saya khotbahkan di Lukas 15. Makanya lakukan khotbah itu, jangan cuma ngomong. Supaya impartasi itu berkuasa, bukan? Anak saya nomor 1, dia udah bekerja, tapi hampir tiap minggu dia WA maminya, "Ini bagi duit dong." Padahal udah kerja. Mestinya kan dia kirim uang ke maminya. Tapi WA-nya itu, "Mah, bagi dong. Cepet. Bagi dong 100, bagi dong 200. Logika manusia mestinya saya bilang, kamu kan udah kerja, mereka minta duit terus. Nggak usah, itu nggak penting. Oke, Papi kirim. Mami kirim 200 ya, atas permintaanmu. Saya bilang, nih tambahin 50.000. Kenapa, Pak? Kan 200. Dia tuh anak muda. Papi juga pernah anak muda. Kita pernah anak muda. Dulu nggak ada tongkrongan di kafe. Anak muda sekarang tongkrongan di kafe. Biarin aja. Kita kalau bikin pelayanan diakonia, bantu orang-orang susah, hebat banget tuh. Itu kita habis-habisan, masuk di media sosial, tapi kasih 50.000 buat anak, ngomel-ngomel. Ini pendidikan macam apa ini? Tapi kalau kasih buat gereja, jago. Diumumkan di momonya. Persembahan keluarga ini 3 juta, anak minta 50.000, diomelin. Baca Alkitab baik-baik. Roma 5 ayat 8. Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Unconditional love itu. Kasih tanpa syarat itu terjadi di tengah-tengah badai. Nggak ada kasih itu terjadi di kolam renang. Nggak ada badainya, Bu. Terjadi di situasi yang tidak benar. Ketika suamimu tidak benar, disitulah karakter unconditional love-nya muncul. Karena ayat itu berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Ibu Nanda Stephen, boleh baca Roma 5 ayat 8? Ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Sekarang minta tolong, Nekaro, ganti kata kita dengan saya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya, oleh karena Kristus telah mati untuk saya, ketika saya masih berdosa. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Dina Ginting, oleh karena Kristus telah mati untuk Dina Ginting, ketika Dina Ginting masih berdosa. So, butuh Jordi dan Yosef mesti sempurna baru sayang mereka. Ayat itu jelas. Tuhan mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Terus kenapa kita berusaha untuk membuat anak-anak kita baik supaya kita mencintai mereka? Jangan terlalu menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Ketika Anda mencintai ekspektasimu, Anda tidak mencintai anak-anakmu. Berharap terlalu tinggi buat suamimu, berharap tinggi buat anak-anakmu, dan ketika mereka nggak penuhi itu, Anda kecewa, berarti Anda tidak mencintai mereka, tapi Anda mencintai ekspektasimu, dan itu yang membuat kita kemudian berubah menjadi polisi, jaksa, hakim, padahal itu profesi-profesi di dunia pengadilan, bukan di dalam keluarga. Bujur melalah. Amin.